Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Alhamdulillah senang banget kita bisa ketemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada beberapa pembahasan di Berita Islami Masa Kini. Ya. Dan pembahasan pertama kita adalah tentang fakta unik seputar haji. Jadi sebenarnya kalau lagi orang pergi haji atau umroh tuh pasti suka ada cerita-cerita yang lucu. Haji atau sama ada umrohnya sih? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya kali ya. Wisnu pernah ada cerita? Cerita menarik ada juga sih selama umroh. Nanti ya, kita lihat dulu yang ini ya Wisnu ya. Iya. Ini dia pemirsa. Baik, labbaik la syarika lak labbaik. Kejadian-kejadian menakjubkan seputar haji. Setiap umat muslim pasti memiliki mimpi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, seperti yang kita ketahui, haji adalah rukun atau tiang agama Islam yang kelima. Maka berhaji adalah keinginan setiap muslim agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Namun tentu tidak semua orang bisa pergi ke haji ke Tanah Suci Mekah. Hanya orang-orang yang mampu baik secara fisik maupun finansial lah yang dapat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga kerap kali membuktikan kepada kita semua bahwa ada hal gaib di luar nalar manusia yang terjadi di sana. Kuasa Allah begitu luas hingga menembus batas-batas cara berpikir kita sebagai manusia. Kejadian-kejadian menarik, aneh, bahkan menakjubkan kerap kali terjadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Nasihat dan pengalaman untuk ketika berhaji juga sering kita dengar dari orang-orang yang telah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci maupun dari media yang memberitakannya. Nah, pemirsa beriman, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan kejadian-kejadian yang menginspirasi, unik, bahkan menakjubkan seputar haji untuk Anda. Baru-baru ini ramai diperbincangkan mengenai seorang jamaah haji asal Mesir bernama Emad Al-Husaini yang menggendong seorang jamaah haji lain yang berusia renta di punggungnya. Tindakannya ini menunjukkan sikap murni persaudaraan Islam dan saling menolong sesama muslim selama musim haji ini. Seperti yang dilansir oleh Arab News, Emad berkata bahwa itu bukanlah ayahnya, namun ia berharap jemaah haji yang berusia renta itu adalah ayahnya. Fotonya yang menggendong jemaah haji lansia telah di-retweet setidaknya 10.000 kali oleh orang-orang yang terkesan dengan aksi pria tersebut. Warga Mesir yang menggendong jemaah haji lansia yang tidak dikenalnya itu mendadak menjadi pembicaraan di Twitter dan banyak orang di seluruh dunia yang memuji kebaikan pria itu serta berdoa untuknya. Ada pula seorang kakek tua yang tiba di Mina untuk beribadah haji setelah ia berjalan kaki selama 2 bulan. Ya, di usianya yang sudah berkepala 7, ternyata tidak membuat pria tua ini berputus asa untuk menunaikan kewajiban ibadah haji. Setelah berjalan selama 2 bulan, akhirnya ia pun tiba di Mina. Muhammad Ali Al-Mirfa yang berusia 75 tahun ini tiba di Mina pada tanggal 28 September 2014. Setelah melalui waktu 2 bulan berjalan kaki dari negerinya, Yaman, Al-Mirfa mengatakan kepada wartawan bahwa ia memulai perjalanannya dari rumahnya pada hari ketiga Idul Fitri. Al-Mirfa juga memutuskan untuk berjalan kaki dan tidak peduli betapapun sulitnya. Ia berkata bahwa ia bertekad untuk berjalan terlepas dari kesulitan apapun yang dialaminya. Dan ketika ditemui para wartawan, ia sedang makan sepotong roti dengan teh yang disediakan oleh para petugas kebersihan. Namun Al-Mirfa tidak mengatakan apakah ada lembaga yang mengakomodasinya selama di Mina, Arafah, dan Mekah. Ia juga tidak mengatakan bagaimana ia akan kembali ke rumahnya di Yaman. Keajaiban pertolongan Allah ketika menunaikan ibadah haji dialami oleh 2 muslimah bernama Fatimah dan Nafisa. Ya, keduanya sembuh dari kebutaan yang dideritanya saat menunaikan rukun Islam yang kelima. Fatimah Al-Mahi, muslimah asal Sudan ini menderita kebutaan. Ia tidak bisa melihat sejak 7 tahun yang lalu. Fatimah telah menjalani beberapa operasi mata tetapi hasilnya nihil. Fatimah yang menjadi salah satu jamaah haji menghabiskan waktunya selama di Madinah dengan beribadah di Masjid Nabawi. Di sana ia pun berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari kebutaan. Suatu waktu, di tengah dia berdoa penuh khusyuk, tiba-tiba Fatimah melihat cahaya. Ia kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, dan subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun dapat melihat kembali.
Fatimah pun menangis bahagia dan bersyukur kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatannya. Untuk pertama kalinya, saya dapat melihat diri saya sendiri sejak 7 tahun yang lalu. Saya dapat melihat anak saya menangis bahagia dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah berkali-kali. Saya pun melihat orang-orang di sekitar saya, melihat anak-anak dan orang dewasa. Sekarang saya sudah dapat berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah ungkapan syukur Fatimah seperti dikutip dari harian Ukaj. Muslimah lainnya yang bernama Nafisa Al-Kurmazi, muslimah asal Tunisia ini, semula menganggap mimpinya untuk bisa melihat Ka'bah adalah hal yang terlalu mengada-ada. Meski begitu, ia terus berdoa agar Allah menyembuhkannya dari kebutaan yang dideritanya, dan ia meyakini bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Muslimah berusia 70 tahun ini kehilangan penglihatannya ketika dia mengalami pembukaan darah di otak. Saat menunaikan haji, ia terus berdoa agar Allah menyembuhkannya. Dan ketika Nafisa berbondong-bondong bersama dengan 2 juta muslim lainnya menuju Arafah, terjadilah keajaiban di sana. Di tengah gemuruh lantunan labaik Allahumma labaik, ibu dari 3 anak ini tiba-tiba mulai mampu melihat warna tenda dan wajah jamaah haji di sekelilingnya. Subhanallah. Pemirsa beriman, ada pula seorang wanita yang mengalami kejadian yang sulit diterima oleh nalar manusia ketika ia melaksanakan ibadah haji. Ya, seorang wanita yang ketika ia melaksanakan ibadah haji, ia mengaku bertemu dengan almarhum suaminya. Pertemuan pertama terjadi saat dia berzikir di sebuah masjid, dan pertemuan kedua saat dirinya menjalankan ritual lempar jumroh. Saat melihat suaminya, ia tidak kuasa menahan tangis. Ia hanya mampu tertegun dan menangis bahagia ketika suaminya berjalan di depannya saat di masjid, dan melihat suaminya berada persis di depannya saat melempar jumroh bersama ribuan jamaah lainnya. Saat itu, untuk memanggil suaminya ia tak kuasa, sampai sang suami hilang dari pandangan mata. Wanita tersebut mengaku melihat wujud suaminya dalam fisik yang nyata, bukan halusinasi maupun bayangan belaka. Ia sangat yakin bahwa itulah suaminya, dan hal inilah yang membuat ia sangat terharu, karena ia tahu suaminya turut hadir menemaninya saat menjalankan ibadah haji. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa ternyata wanita tersebut dan suaminya telah menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya agar dapat menunaikan ibadah haji bersama-sama. Namun menjelang tabungan haji mereka cukup untuk berangkat, sang suami lebih dulu meninggal. Inilah yang membuat wanita tersebut bersedih. Tetapi kesedihan itu akhirnya terobati setelah ia tahu bahwa suaminya turut bersamanya saat menjalankan ibadah haji. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu mencatat sebuah niat baik yang ada di dalam hati setiap hambanya. Dan saat ada halangan untuk mewujudkan niat tersebut, ternyata Allah punya rencana lain untuk mewujudkannya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, begitu sulitnya untuk mencium Hajar Aswad. Ya, begitu banyak orang yang ketika menunaikan ibadah haji memimpikan dapat mencium batu Hajar Aswad. Namun, karena begitu banyaknya orang yang mencoba mencium Hajar Aswad, maka tak semua orang dapat menciumnya. Hal ini pun dialami oleh seorang ibu. Dari kejauhan, ia melihat begitu banyak orang yang mencoba mendekati, memegang, bahkan mencium Hajar Aswad tersebut. Maka ia pun tak berniat untuk menciumnya. Ia hanya berkata dan berniat dalam hati bahwa ia hanya ingin berdoa di dekat Hajar Aswad. Namun saat itu ia melihat ada anak kecil di tengah kerumunan orang. Ibu itu pun merasa kasihan melihatnya dan langsung menghampiri anak tersebut sambil memeluknya. Karena si ibu takut anak tersebut terinjak-injak orang. Setelah menyelamatkan anak tersebut dari kerumunan orang, ibu itu pun berbalik badan. Namun tak disangka, ternyata ia sudah berada persis di depan Hajar Aswad, dan ia pun dapat menciumnya. Nah, pemirsa beriman, dari beberapa kejadian-kejadian seperti penjelasan tadi, mungkin bagi kita kejadian tersebut di luar nalar kita sebagai manusia. Bahkan mungkin untuk memahaminya, terasa butuh waktu dan pemahaman yang mendalam, karena bukan kita pula yang mengalaminya. Namun percayalah, akan selalu ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang dialami orang lain.
baik kejadian yang tampak menyenangkan maupun tidak. Seperti kata pepatah, pengalaman orang adalah pelajaran berharga, di mana kita tak perlu keluar biaya untuk mendapatkan hikmahnya. Namun butuh hati yang selalu taat dan percaya pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuat kita percaya akan segala ketentuannya dan mengambil pelajaran dari setiap kehendaknya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau lihat cuplikan tadi selalu rindu pengen balik lagi ke tanah suci. Terharu sekali ya. Amin. Kalau Wisnu sendiri pernah ada kejadian apa waktu umroh atau haji? Aku waktu umroh ya, umroh jadi aku ada kejadian waktu itu mau nyium Hajar Aswad sebenarnya. Cuman kan yang harus diperhatikan adalah itu sangat desak-desakan ketika kita ingin mencium Hajar Aswad itu. Dan kita salah satu yang harus diperhatikan lagi adalah kita tidak boleh menzolimi yang lain kan. Nah itu ada kejadian ketika aku udah mau mencium Hajar Aswad, tiba-tiba aku terpental. Terpentalnya antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Di situ katakan doa mustajab kalau kita berdoa di situ juga. Nah aku berdoa, aku cuma berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba hanya beberapa menit selang kemudian aku bisa mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Jadi memang benar-benar diijabah langsung sama Allah ya. Dan sebaliknya nggak boleh berpikiran negatif. Tidak boleh berpikiran negatif. Tadi juga cerita-cerita juga luar biasa ya. Seorang nenek, dua nenek bisa melihat, terus seorang kakek yang berjalan dari Yaman. Bayangkan 2 bulan dia berjalan tidak manja sama sekali. Subhanallah. Insyaallah. Nah selanjutnya juga ada penjelasan tentang penyesalan pembuka pintu setan. Penyesalan pembuka pintu setan? Iya mungkin maksudnya kalau kita ingat masa lalu atau menyesal gitu ya. Oke. Tidak boleh ngomong seandainya gitu ya. Nah, tapi kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata seandainya bisa membuka pintu setan. Pemirsa, tentu tak sedikit dari kita yang pernah mengalami penyesalan. Banyak orang berkata penyesalan selalu datang di akhir. Ya, sebelum terjadi penyesalan biasanya kita melakukan sesuatu yang keliru, sehingga timbullah rasa penyesalan. Misalnya ketika gagal merawat orang tua kita, sehingga ketika orang tua kita meninggal, timbullah rasa penyesalan. Seandainya dulu saya mengurus orang tua saya dengan baik, mungkin ia tidak akan meninggal. Memang tidak mudah menjadi seorang muslim yang dinamis dan penuh semangat. Rasa penyesalan kerap hadir seiring dengan apa yang telah kita lakukan. Penyesalan sampai menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan takdir, hampir dirasakan oleh semua orang. Bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sehingga tidak mungkin bubur menjadi nasi kembali. Ya, begitulah penyesalan. Namun, tahukah Anda bahwa penyesalan adalah salah satu gerbang pintu setan? Benarkah setan bisa masuk ke dalam diri kita ketika kita mengucapkan satu kalimat pemancing setan seperti seandainya aku lakukan demikian, pasti hasilnya demikian? Pemirsa, berikut pemaparannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Maksudnya di sini adalah, setelah kita telah semangat dan giat melakukan sesuatu hingga tak pernah lupa meminta pertolongan pada Allah dan terus melakukan usaha tanpa henti-hentinya, namun ternyata hasil yang dicapai di luar keinginan, maka janganlah kita katakan seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Karena mengenai hasil adalah di luar kemampuan manusia. Kita mungkin memang sudah melaksanakan sesuatu sesuai prosedur yang diperintahkan, namun keputusan terakhir adalah tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 21. Jika seseorang telah mencurahkan seluruh usaha untuk melakukan suatu amalan, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, maka pada saat ini hendaklah ia menyandarkan segala urusannya pada Allah, karena hanya Dialah yang menakdirkan segalanya. Ketetapan mengenai hal ini telah ada, tidak mungkin hal tersebut dirubah kembali. Urusan tersebut telah ditetapkan di Lauh Al-Mahfudz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kata seandainya bisa membuka pintu setan, karena dalam keadaan menyesal akan muncul rasa was-was, sedih, dan kegelisahan. Sedangkan rasa was-was dan kegelisahan adalah rasa yang datangnya dari setan. Sebenarnya, kata seandainya biasa digunakan dalam beberapa keadaan dengan maksud yang berbeda-beda.
Adapun kata seandainya yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, apabila ucapan seandainya digunakan untuk memprotes syariat. Dalam hal ini hukumnya haram. Contohnya adalah perkataan seandainya judi itu halal, tentu kami sudah untung besar setiap harinya. Kedua, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menentang takdir, maka hal ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan seandainya saya tidak demam, tentu saya tidak akan kehilangan kesempatan yang bagus ini. Apabila ucapan seandainya digunakan untuk penyesalan. Ketiga, apabila ucapan seandainya digunakan untuk penyesalan, ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan seandainya saya tidak ketiduran, tentu saya tidak akan ketinggalan pesawat tersebut. Keempat, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih untuk berbuat maksiat, maka hukumnya haram. Seperti perkataan orang-orang musyrik yang terdapat dalam Al-Quran, dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 20. Kelima, apabila ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan, ini dihukum sesuai dengan yang diangan-angankan. Jadi, apabila yang diangan-angankan adalah sesuatu yang jelek dan maksiat, maka kata seandainya dalam hal ini menjadi tercela dan pelakunya terkena dosa, walaupun dia tidak melakukan maksiat tersebut. Misalnya, seandainya saya kaya seperti si Fulan, tentu setiap hari saya bisa berzina dengan gadis-gadis cantik dan elok. Namun apabila yang diangan-angankan adalah hal yang baik-baik, misalnya, seandainya saya punya banyak harta seperti si Fulan, tentu saya akan memanfaatkan harta tersebut untuk banyak beramal. Itu tidaklah mengapa. Lalu bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam penyesalan hingga menyalahkan diri sendiri? Setelah kita berusaha melakukan yang bermanfaat, lalu tidak lupa memohon pertolongan pada Allah, dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, hendaklah kita mengatakan bahwa ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ini semua sudah menjadi takdir dan ketetapannya. Apa saja yang Allah kehendaki pasti Dia laksanakan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 107. Semua ketetapan yang telah Allah tuliskan tentunya ada makna dan hikmah yang bisa kita dapat. Mengenai hikmah di balik takdir itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Insan ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehendak Allah berkaitan dengan hikmah dan ilmu. Betapa banyaknya perkara yang terjadi pada seseorang, namun di balik itu ada akhir yang baik. Sebagaimana pula Allah Ta'ala berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Benar, urusan telah usai. Tidak mungkin yang sudah terjadi bisa berubah lagi. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan diperbuat oleh manusia sudah tercatat dalam takarannya masing-masing. Ini merupakan iman kepada qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Baik pemirsa, kenapa sih sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk kita semua ya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan kata seandainya kalau misal kita kayak gini kita akan jadi seperti ini gitu ya. Ternyata ini memang adalah hal-hal yang memang dilarang. Sudah ada jelas tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di mana memang kalau kita mengucapkan kata seandainya dan demikian itu tidak boleh, karena ini yang nanti akan menyebabkan kita ada menimbulkan rasanya gelisah, was-was, dan rasa was-was ini datangnya dari syaitan. Nanti kita jadi menyesal.
Dan satu hal lagi yang memang harus diperhatikan adalah ketika kalau misalnya kita mengucapkan kata seandainya juga, ini bisa juga seperti menentang takdirnya Allah. Tadi kan sudah jelaskan ya sih ya, maksudnya tidak boleh menentang takdir Allah, kata-kata seandainya. Terus juga tidak boleh ada yang namanya penyesalan ya. Tidak boleh juga berangan-angan yang akhirnya mengakibatkan kita seandainya saya kaya, saya akan yang hal-hal yang maksiat. Kalau saya kaya, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Kalau itu boleh ya sih ya. Iya, karena memang ini udah jadi kayak kebiasaan di masyarakat kita ya. Ya misalnya ya coba aja ya seandainya itu ya, penyesalan itu tadi. Dan itu memang kalau misalnya penyesalan itu tuh bahaya sekali sih ya. Benar, jadi sekarang intinya kita harus move on. Gak boleh galau lagi. Berarti kan kalau penyesalan kita masih galau karena apa yang terjadi sebelumnya kan? Dan intinya memang adalah Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita menganggap itu tidak baik, padahal itu baik sebenarnya buat kita karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Selalu berhusnuzon sama Allah. Benar sekali. Iya, selanjutnya nih ada tips-tips yang oke banget buat cewek-cewek yang ada di sana, karena kita akan membahas tentang tips-tips memilih suami. Waduh, pas banget kan? Tapi nanti kita bahas aja, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Nah, tips-tips menjadi suami idaman nih. Tips-tips mencari suami idaman. Aku yakin nih yang di sana pasti kalau habis nonton cuplikan yang berikut ini no galau. Karena udah bisa menentukan kan pasti ya. Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Tips memilih suami versi Islam. Semua orang mendambakan hidup bahagia, terlebih setelah dia menikah. Karena perjalanan panjang manusia tidak lepas dari keterlibatan keluarga di sekitarnya. Setiap lelaki ingin mendapatkan istri yang baik menurut kriterianya. Demikian pula setiap wanita ingin mendapatkan suami yang baik menurut kriterianya. Karena standar bahagia setiap manusia berbeda-beda. Namun tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik tidak akan membiarkan umatnya salah memilih pasangan hidup. Oleh karenanya, Islam pun mengajarkan kita, khususnya bagi kaum wanita, agar berhati-hati dalam memilih suami dengan mempertimbangkan faktor lain selain kemapanan dan ketampanan. Berikut kami sampaikan beberapa kriteria dalam Islam untuk memilih suami. Agamanya baik, nampaknya menjadi harga mati untuk yang satu ini. Agama dan sekaligus akhlak yang baik, karena agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai acuan untuk membimbing manusia. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para wali agar segera menerima pelamar putrinya yang baik agama dan akhlaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi 1084, Ibnu Majah 1967. Tidak bersikap keras kepada wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan wanita seperti al-qawarir atau gelas kaca. Fisik dan hatinya rapuh, sangat mudah pecah seperti gelas. Tidak ada wanita yang suka disikapi keras oleh siapapun, apalagi oleh suaminya. Maka sungguh malang bagi wanita yang bersuamikan dengan lelaki berwatak keras. Hatinya yang rapuh akan semakin diperparah dengan sikap suaminya yang semakin merapuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim 2594, Abu Daud 2478, dan yang lainnya. Berpenghasilan yang cukup. Ketika Fatimah ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalani masa idah di rumah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Usai menjalani masa idah, langsung ada 2 lelaki yang melamarnya. Lelaki yang pertama bernama Muawiyah dan kedua bernama Abu Jam. Ketika beliau meminta saran dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, untuk Abu Jam, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah orang miskin, tak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim 1480, Nasai 3245, dan yang lainnya. Maksud dari kalimat meletakkan tongkatnya dari pundaknya adalah ringan tangan dan suka memukul.
Anda bisa perhatikan pertimbangan Rasulullah SAW ketika menyarankan Fatimah agar tidak menikah dengan Abu Jam karena masalah sifatnya yang keras. Sementara pertimbangan beliau untuk menolak Muawiyah karena dia tidak berpenghasilan. Namun bukan berarti kita melihat seseorang dari kekayaan hartanya, karena yang terpenting adalah penghasilan yang cukup. Sedangkan sosok Muawiyah dalam hadis tersebut dikatakan tidak berpenghasilan. Inilah mengapa lelaki harus bekerja, karena ia merupakan tulang punggung wanita dan bukan sebaliknya. Itulah beberapa kriteria dalam Islam, khusus untuk Anda para wanita dalam mencari suami. Kemudian ada pula beberapa sifat lelaki yang harus kita jauhi dalam mencari pasangan hidup. Karena lelaki yang memiliki beberapa sifat ini tidak layak menjadi suami seorang muslimah. Sifat-sifat tersebut yaitu akidahnya rusak. Akidah yang rusak bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, karena kerusakan akidah merupakan gerbang utama kekufuran. Sementara Allah melarang wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik atau kafir. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Melalaikan sholat. Sholat merupakan ibadah paling penting dalam Islam. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai batas antara mukmin dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad 15.183, Muslim 82. Kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan sholat sebagai perjanjian besar umat Islam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad 22.937, Nasai 463, Tirmizi 2621 dan disahihkan Al-Albani. Seorang lelaki yang melalaikan sholat, sejatinya dia tidaklah bisa menjadi seorang imam yang baik dalam keluarganya. Inilah yang bisa dijadikan salah satu penyebab sumber petaka di rumah tangga, karena tidak ada kedamaian di dalamnya. Bukankah dengan sholat dan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram, sehingga mampu meredam emosi? Oleh karena itu, hindari kriteria calon suami yang melalaikan sholat, tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah, sebagai seorang wanita, kita harus bisa memilih calon suami yang dapat menjaga pergaulannya dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Selain pemahaman agamanya, ini juga merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena apabila sang calon suami memiliki banyak teman wanita dan tidak dapat menjaga pergaulannya, dikhawatirkan bisa menjadi pemicu hancurnya rumah tangga kelak. Sedangkan bila seorang laki-laki dapat menjaga pergaulannya dengan wanita lain, maka akan menutup celah setan untuk menyeretnya ke dalam lembah perselingkuhan ataupun perzinahan. Ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena yang ketiga adalah setan kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad 142. Berpenghasilan haram. Hidup serba kecukupan adalah dambaan setiap wanita. Dengan segala fasilitas yang lengkap, tentunya memudahkan wanita untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Namun, semua itu hanya standar dunia, yaitu standar yang hanya memenuhi kebahagiaan lahiriah saja. Namun yang harus diperhatikan adalah dari mana penghasilan suami tersebut. Halal atau haram harus menjadi tolak ukur, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menghalalkan yang haram. Jika seorang wanita siap menikah dengan lelaki berpenghasilan haram, berarti wanita itu siap untuk makan harta haram hasil kerja suami. Wanita tersebut rela untuk berbahagia dengan yang haram. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari asyut kecuali neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi 614 dan disahihkan Al-Albani. Halal atau haramnya penghasilan orang tua akan menentukan keberlangsungan hidup anaknya kelak. Jadi, berwaspadalah. Tidak mampu menahan emosi dan tidak memiliki sikap tenang. Lelaki yang tidak mampu menahan emosinya dikhawatirkan ia akan ringan tangan dan mudah berucap cerai. Sedangkan wanita yang pada kodratnya memiliki hati yang rapuh, perlu dijaga betul perasaannya dengan tidak berucap dan berperilaku kasar. Berucap dan berperilaku kasar tidak hanya secara fisik saja, namun seperti meneriaki seorang wanita pun sudah termasuk berbuat kasar. Dalam kehidupan berumah tangga,
Ya Allah, jadi kalau misal udah lihat ini tuh, aku jadi termotivasi untuk menjadi suami yang lebih baik lagi sih. Tadi tips-tips untuk menjadi suami idaman tuh juga ada ya, salah satunya untuk aku belajar juga seperti tadi harus bersikap lemah lembut terhadap istri. Terus kedua juga harus, tadi ditulis juga ya, harus berpenghasilan cukup dan halal. Dan ini memang karena istri bukan tulang punggung. Kalau istri itu juga bukan tulang kaki, bukan untuk diinjak-injak, bukan tulang kepala, bukan menjadi seorang pemimpin, tapi tercipta dari tulang rusuk untuk dilindungi, yang dekat sama lengan untuk dilindungi, dan dekat sama hati untuk dicintai. Setuju. Nah, ini buat cewek-cewek juga, kalau yang udah ngerasa siap, sudah menemukan pria-pria idaman sesuai dengan kriteria tadi, bismillah. Bismillah. Terima aja lamarannya. Insya Allah yang terbaik. Bener banget. Dan salah satu lagi yang harus diperhatikan adalah sholatnya. Taat nggak sama Allah. Karena kalau dia taat kepada Allah, insya Allah otomatis akan sayang dan bersikap baik terhadap istrinya. Insya Allah. Oke pemirsa, setelah ini masih ada yang lain ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, ya. Aku yakin sekali hari ini kita mendapatkan ilmu dan wawasan Islam yang baru lagi. Tadi pembahasan kita dari Berita Islami Masa Kini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama kita adalah tentang fakta luar biasa yang terjadi ketika berhaji ya. Salah satunya adalah ketika ada dua nenek yang buta, tapi waktu naik haji tiba-tiba alhamdulillah itu bisa melihat. Terus yang kedua, pembahasan kedua kita adalah hati-hati mengucapkan seandainya gitu ya. Kalau misal kita menyesal gitu, karena itu hati-hati sekali, itu adalah pembuka amalan pintu setan. Betul sekali. Nah tadi yang terakhir pembahasan tentang tips-tips memilih suami idaman. Jadi tadi cewek-cewek yang udah menemukan prianya sesuai dengan kriteria, insya Allah udah bismillah aja, udah langsung diterima aja. Nah insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.